Oke, jadi kita lanjut lagi ya teman-teman. Apa kabar wahai sahabat kamera mahasiswa? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan kali ini kita masih keliling-keliling kebunnya Om Toto ya, kita sebut Om Toto. Jadi Om Toto ini baru menggarap kebun ini, terus langsung mengaplikasikannya ya, dengan sistem yang sudah dipelajarin oleh dia, sehingga dia mendapatkan hasil yang luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita lihat ini ya, nah seperti ini teman-teman tadi ya. Taminan kalau seandainya cocok di daerah kita, sistem pemilihannya benar, buahnya akan seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah saya bilang sudah sama sih dengan di Lampung ya. Dari Lampung sudah sama, cuman beda penyebutan saja. Dan kita juga sudah punya masteran yang luar biasa sekali di sini. Ini ranau Taminan. Ini masih payung kipas. Nah, ini salah satu payung kipas ya. Belum terlalu merah-merah di sini teman-teman. Payung kipas nih. Tapi ini dominan juga banyak ini yang mengaplikasikan tentang klon ini di sini. Tapi saya lebih jatuh cinta dengan ranau dan taminan tadi ya. Nah ini taminan teman-teman, luar biasa sekali. Nah ini taminan kalau bisa memilih, wow ya, luar biasa sekali ya. Ah ini juga sama payung kipas. Gila ini taminannya jadi banget di area sini. Untuk masalah gulma dia belum sempat beresin gulma. Rumputnya dibiarin saja dulu, yang penting buahnya dipetik. Nih. Ini payung kipas. Oh, ini ada di sini sebutan payung kipas teman-teman. Ya, ini payung kipas kalau dibilangnya. Memiliki ranting daun kuning. Ya, buahnya juga kuning walaupun masih hijau tapi sudah terlihat kuning. Tapi ini masih muda loh teman-teman. Dan jangkauannya sangat lebar ya. Jangkauannya sangat lebar, buahnya juga lumayan lebat itu kalau kita saksikan. Nah itu payung kipas. Di sini menyebutnya payung kipas. Nah, ini taminan. Balik lagi ke taminan lagi teman-teman ini. Tuh ya. Oke, ini adalah taminan kipas. Taminan kipas, taminan doang teman-teman. Nggak ada taminan kipas. Nah, ini masuk ke payung kipas lagi teman-teman nih. Oke. Ya, jenis klonnya luar biasa di tahun ini, semuanya jadi berbuah. Sepertinya mana? Ada ya? Oh, ini kita lari ke lancur teman-teman. Di sini. Nah, lancurannya ya jadi juga. Nah, pada zaman dahulu belum pengaplikasian tentang stek, kita cenderung banyak menggunakan lancuran yang seperti ini teman-teman. Nah ya, lancuran kita itu jenisnya bagus loh. Ya, lokalan kita ini. Kalau ini kelihatannya orang yang ngurus kemarin ini di stek ini. Oh, berarti ini tunas. Ya. Oh iya benar. Ternyata dia ada sambung tunas teman-teman. Apa namanya? Nggak tahu. Stek lancur. Ada ya benar. Jadi bibit awalnya dia stek lancur sehingga mendapatkan buah yang seperti ini teman-teman. Oh, keren-keren ya. Karena memang dominan beda sendiri ini satu batang. Satu batang beda sendiri ya. Nah di sini Hijau. belum ada tua-tuanya dipetik. Nah ini masih satu garapan. Masih satu garapan ya. Yang ini. Ini sudah di. Kalau yang ini apa nih Kang? Ini sejenis apa ya ini? Nah ini Nggak tahu nih saya. Nah iya kan. Di sini kita nggak kasih nama temen. Tapi ini kalau saya lihat dari jenis bijinya ya mirip dengan bagio loh. Mungkin karena daerah Lampung bagionya dipupuk dengan benar dan baik, sehingga dia buahnya jadi banget. Nah, sistem perantingannya juga hampir sama teman-teman. Ya kalau di sini kita belum kasih nama ya, karena mungkin kurang menarik ya, buahnya terlalu kecil. Makanya lebih tertarik yang seperti ini dulu. Ah, gila ini. Nih, ya panjang berbuah banyak ini. Ini payung. Oh, oke. Nah ini payung. Jenis payung ini memang lebih dominan. Belum sama sekali dipetik ini. Oh, dia durasi waktu petiknya panennya lebih lama, ya lebih panjang. Oke. Tapi yang sebelah sini udah petik Om. Sudah. Nah kayaknya kita lihat ini dulu. Ada dua batang pohon lancur yang. Oh ini juga kayaknya stekan ya? Nah, ini stekan. Ya ini terlihat dari sambungan batang di bawah ini kayaknya stekan. Nih di sini. Ya jadi kalau udah stek lancur karta gimana? Tuh buah. Wow. Mantap, tapi saya pengen tertarik yang belum dipetik sih, memang sebelah sana tadi ya.
Kita mau ke pondok dulu sebentar ini. Orangnya ngajak ke pondok dulu. Nah, ini yang originalnya nih, original ya. Original zaman dahulu nih. Oke. Ini ya, taminan, rata-rata taminan di sini. Tuh. Lah, padahal ini kini ora ada ngono tuh. Loh, tak pikirin kono mau. Oh. Oh, oke. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Oke lah ya, luar biasa sekali ya. Kita tadi sudah dapat beberapa video juga. Mungkin teman-teman nanti kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan tentang jenis klon apa yang ada di sini, bisa nanti di komentar aja ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kita butuh perjuangan ini untuk kesini. Ya, nah ini teman-teman yang lain pada mau ngopi ya, ada Kak Andes di sini. Nanti masuk ke kamera mahasiswa Kak ya. Terada nanti. Terus Pak Toto juga. Nah, saya mau masuk lagi nih teman-teman. Masuk lagi ke tempat yang tadi saya ke sana ya. Cuman nggak keliput semua. Jadi, nah ini satu lagi nih. Om. Ya. Kita akan ke sana. Ini asap dari tempat mau bikin api unggun. Nah, ini adalah jenis klon apa namanya, lokalan ya teman-teman, dari lokalan. Nah sebenarnya pembicaraan tadi dengan para petani yang ada di sini teman-teman, mereka juga sekarang alhamdulillah ya dengan adanya YouTube, mereka bisa belajar banyak dari YouTube juga, sehingga petani-petani milenial yang baru-baru ini nggak bisa belajar juga dari YouTube. Nah tujuan saya mau kemana ya? Nah kayaknya kita harus masuk ke sana deh teman-teman, di tempat yang tadi itu ya. Coba kita masuk dari sini. Nah, oke. Kita akan lanjut ya, teman-teman, untuk membahas tentang apa saja sih yang ada di daerah Baru Manis ini. Dari klon apa saja sebenarnya yang masuk. Sudah kita ketahui ya, beberapa jenis klon yang ada di sini adalah tadi klon payung ya. Nah, ini di depan mata saya ini adalah klon payung ya, teman-teman. Yang lumayan juga buahnya. Nah, ini sama kipas payung kalau ini, teman-teman. Ya. Ini adalah kipas payung. Terlihat ya, kipas payung. Ini adalah kipas payung, teman-teman. Kipas payung juga lumayan ya, buahnya dominan lebat, batangnya luas. Ini payung, teman-teman. Dan yang akan kita bahas lagi adalah tentang ini, taminan ya. Jadi taminan ini dominan, di sini buahnya sangat luar biasa, over. Kita akan masuk ke sini, teman-teman. Ya. Nih. Taminan. Jenisnya hampir mirip dengan yang dikembangkan oleh Pak Raffi Hakiki ya. Klon keriting dan klon hikmah. Aduh, kita coba masuk ke bawah pohon kopi. Aduh, ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ya, teman-teman, buahnya terlihat sangat indah ya, taminan. Tuh. Memang karena gulma rumputnya yang masih over di sini ya, jadi saya harus sedikit berhati-hati agar tidak tergelincir nanti sepatu saya masuk. Ini bekas lahan cabai teman-teman. Nah ini ya, taminan juga di depan mata kita ini terlihat di ketinggian 1300 teman-teman. Kondisi tanaman taminan di sini berbuah sangat bagus ya. Nih, coba kita buka dikit ya. Tuh. Dan tentunya ya, dia sudah hampir panen. Luar biasa sekali. Itu juga ya teman-teman. Nah ini taminan terlihat tumpukan-tumpukan ranting yang berbuah semua ya teman-teman. Ini. Nah karena memang di sini teman-teman, uniknya adalah para petani di sini tidak menggunakan pupuk untuk mendongkrak hasil mereka. Antara senang dan bagaimana ya, untungnya masih menggunakan cara alami bagi mereka untuk memberikan sebuah dorongan ya, dongkrakan untuk tanaman kopi mereka agar berbuah. Mereka dengan menggunakan metode rumput di sinilah nantinya yang akan menjadi pupuk. Nah, cuman hal ini nggak bisa diaplikasikan di semua tempat teman-teman. Di sini memang karena kondisi tanah yang subur ya, tanahnya hitam, jadi sangat pastinya dengan rumput yang disediakan dari sini sendiri sudah bisa mengcover untuk memberikan nutrisi
kepada pohon kopi sehingga dia nanti akan memberikan buah yang maksimal. Oke. Nah, di sini ya. Buahnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Sayangnya memang agak sedikit rumput-rumput ini ya. Nah, ini. Ini adalah salah satu yang saya tunjukkan ke teman-teman tadi. Buahnya masih cenderung hijau ya, teman-teman. Nah, ini. Oke. Nah, terlihat ya. Dan ini teman-teman tadi. Oh, very good ya. Nah, staminan mendominan. Keren nggak tuh? Staminan mendominan di area sini. Tuh tentunya. Hah? Sepertinya kalau saya telusurin nggak akan ada habisnya nih teman-teman, kebun ini. Nah, ini dia. Staminan tadi teman-teman. Buahnya tidak terlalu memunculkan diri karena memang cenderung masih banyak yang hijau ya. Tuh, terlihat ya buahnya. Oke. Ini juga teman-teman. Tuh, ya. Staminan semuanya. Oh, nah ini ya. Oh, very good. Ini dia. Ternyata tersembunyi di dalam teman-teman. Terlihat nggak ya, gelap ya? Sekarang. Nah, tuh. Terlihat ya sekarang ya teman-teman. Itu titiknya.